Jokowi kalau tidak bertobat itu kan kepala negara. Ini menggoyang kedaulatan negara. TNI harus turun ini. Terus ini mulut orang nggak sopan ini. Dan kedaulatan negara sudah diganggu. TNI harus maju. Dia kan nggak ada tanknya. Langsung aja todongkan itu ke mulutnya pistol itu. Kenapa sih? Kerumunan segala macam, terus dia bilang, oh ya nggak takut nih sama corona. Oh ya ini pemerintah yang zolim, lawan terus pemerintah yang zolim. Nah itu beruntun terus, besok mungkin ada apa lagi gitu ya. Kalau kejadian COVID aja menurut saya disengaja loh itu. Nah itu disengaja sama Anies itu kan dari awal kan kelihatan sekali. Sengaja tuh mobil Transjakarta dikurangin. Anies divaksin 28 Juni. Pak Anies sendiri bilang dia sudah divaksin. Tapi kalau Bapak cari di googling kapan divaksinnya nggak ada. Nah nanti Bapak besok kita ketemu lagi di sini. Kalau Bapak bisa ini kan kita traktir di rumah makan Chinese yang paling enak. Bapak cari, saya hanya bilang kapan tanggal berapa Pak Anies divaksin. Dulu Pak, sebentar. Oh iya, sorry Bang Sanggam dulu nih, silakan. Bang Sanggam lah. Iya, mereka itu Pak yang sange kekuasaan, memang seakan ereksi belum saatnya. Kan Pak Jokowi berapa tahun lagi. Nah, memang spirit khilafah, tapi banyak yang nompang di dalam. Satu, para koruptor, terus pengusaha jahat. Nah, terus dia menghasut orang, undang-undang ITE ditangkap ini. Baru Jokowi kalau tidak bertobat itu kan kepala negara. Ini menggoyang kedaulatan negara. TNI harus turun ini. Terus ini mulut orang nggak sopan ini. Kalau tidak bertobat, jadi disamakannya dirinya dan menghasut orang banyak, memang kurang ajar ini. Jadi kepolisian harus bergerak cepat, tangkap ini orang, dan kedaulatan negara sudah diganggu. TNI harus maju. Dia kan nggak ada tanknya. Langsung aja todongkan itu ke mulutnya pistol itu. Kenapa sih? Jadi kesimpulan saya, ini harus ditangkap. Negara goyang nanti. Untung orang nggak terhasut loh. Bahaya ini orang. Demikian Pak. Oke. Lanjut lagi nih, susu kuda. Pak Paul, jadi ya kalau saya boleh, terima kasih kesempatannya sebelumnya ya Pak. Kalau saya mau menanggapi topik dan judul hari ini ya, ini kan sepertinya kenapa ya Pak Paul ya dan teman-teman, seminggu belakangan ini, itu sepertinya ada upaya yang terkoordinasi gitu ya dari pihak-pihak yang ingin menggoncang Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, pengusung ideologi khilafah, untuk tiba-tiba serentak gitu ya Pak Paul ya. Dan mereka mengeluarkan seakan-akan kalau kita boleh sebut decoy yang kecil-kecil gitu loh, untuk gubrak-gubrak, teriak-teriak dikit, tapi banyak gitu Pak Paul. Mulai dari yang misalnya yang kemarin kan BEM UI tiba-tiba bikin gambar Pak Jokowi yang aneh-aneh itu ya, yang King of Lip Service, terus tiba-tiba beruntun yang HMI bilang keluarin statement itu katanya mau revolusi 2021, mau turunkan Jokowi itu ada tagarnya katanya sebelum ganti sebelum 2024. Terus begitu Pak Jokowi ke Kendari kemarin langsung ada demo-demo kan. Terus setelah itu yang terakhir bukan tadi sih, kemarin ya, yang ada ibu-ibu ya, mak lagi nih ya di Padang ya, tiba-tiba bikin video di restoran yang kerumunan segala macam, terus dia bilang, oh ya nggak takut nih sama corona. Oh ya ini pemerintah yang zolim, lawan terus pemerintah yang zolim. Nah itu beruntun terus, besok mungkin ada apa lagi gitu ya. Kenapa tiba-tiba bisa ada begitu gitu? Apakah benar mereka udah nggak sabaran lagi mau menunggu 2024? Kan kita kan ngomongnya 2024 hati-hati, 2024 hati-hati, ini perpanjang injury time segala macam. Injury time-nya mereka nggak bisa nunggu lagi gitu ya. Apa ada hal lain gitu menurut Pak Paul dan teman-teman? Ya itu kenapa gitu tiba-tiba ada sesuatu yang begini? Apa mereka memanfaatkan yang keadaan darurat pandemi ini lagi gitu ya, seperti tahun lalu? Kalau kejadian COVID aja menurut saya disengaja loh itu. Iya. Karena orang-orang ini kurang ajar ini sengaja. Jadi kesempatan dalam kesempatan gitu Pak. Mereka tidak bisa memproduksi virusnya, tetapi mereka sengaja membuat keramaian-keramaian itu. Karena COVID itu musuhnya cuma keramaian. Ininya dia, temennya COVID. Supaya menjalar itu hanya dengan keramaian. Nah itu disengaja sama Anies itu kan dari awal kan kelihatan sekali. Sengaja tuh mobil Transjakarta dikurangin. Juga mereka berjubel semua. Jawabnya bagusan ngumpul di dalam, di luar daripada di dalam. Kan goblok banget ini jawaban Gubernur Aswedan kan. Bagusan di dalam ya Pak daripada di luar. Loh, ya bagusnya nggak ngantri. Yang penting jangan sampai ngantri.
Nah, tapi kan sama Anies sengaja dibikin begitu, dibikin berjubel. Sengaja. Nah, terus yang kemarin lagi kejadian lagi kan. Nah, dibikin parkir mahal kan. Supaya orang naik kendaraan umum. Pak Paul, sorry sedikit aja. Ya. Ini coba teman-teman googling ya. Ini di akun Facebook saya lagi ramai nih. Pak Anies kapan divaksin? Kalau ada yang bisa nunjukin kapan ya tepatnya Pak Anies divaksin, gue traktir deh di restoran Chinese yang paling enak. Benar juga tuh Pak. Coba googling. Pak Suhel, Gubernur alasannya kan kemarin Anies kan kena COVID. Waktu itu jadwalnya dia mau divaksin, kan dia kena COVID. Bapak lihat tanggal 28 Juni, Wagub dan Pak Anies bilang saya sudah divaksin. Ya, cuman tidak disebutkan kapan dan di mana divaksin. Bapak googling aja. Anies divaksin 28 Juni. Pak Anies sendiri bilang dia sudah divaksin. Tapi kalau Bapak cari di googling kapan divaksinnya nggak ada. Padahal Gubernur Aceh, Gubernur Sumbar divaksin itu diliput gede-gedean, Pak. Nah, nanti Bapak besok kita ketemu lagi di sini. Kalau Bapak bisa ini kan kita traktir di rumah makan Chinese yang paling enak. Wah, seru itu. Bapak cari, saya hanya bilang kapan tanggal berapa Pak Anies divaksin. Nah, itu. Nah, sedikit. Kalau saya lihat ya, ini kenapa sekarang bergejolak. Memang betul Pak Paul momentum. Tapi kita juga harus ingat satu faktor. Cendana lagi diganggu. Bambang Tri itu kalah di pengadilan perdata. Nah, cuman sekarang dia lagi gugat PT UN yang harus bayar ke pemerintah hampir 60 miliar dari SEA Games. Begitu itu dia tetap harus bayar, kalah di mana-mana. Itu akan kayak Airbah, Pak. Jadi semacam ini kotak Pandora terbuka. Jadi itu faktor saling terkait. Tapi yang pasti yang punya duit, ya kita sama-sama tahu kalau lihat siapa itu Egy Sujana, siapa yang satu yang ini Sukadewa, kan semuanya dulu ininya Cendana gitu. Terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.